رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang bacaannya sampai 12 dari bawah. 13. Bacaannya Fa'illam yang farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sirrul imamul muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Pelajaran buat orang yang bininya lebih dari berapa? Satu ya, katanya. Nafsu semua. Kalau kita nikah karena nafsu biasanya berakhir dengan nafsu juga. Kata para ulama, di antara keburukan akhir adalah keburukan permulaan. Jadi kalau pengen lihat seseorang itu akhirnya buruk, permulaannya buruk. Jadi kalau awal niatnya karena nafsu, nanti akhirnya akan berantakan. Karena diawali dengan apa? Dengan nafsu. Jangan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Beda. Makanya dia agama atur di sini. Biar nafsu kita ikut apa? Ikut agama. Kan kita kan begitu. Allah atur, Nabi atur. Akhirnya nafsu kita ikut apa? Ikut agama, ikut ajarannya Rasulullah SAW. Dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kenapa ulama itu? Kita kan dari hari ke hari kan nafsu terus ada meningkat, tapi dibimbing oleh agama untuk apa? Menekan hawa nafsu kita. Nah ini begini sama orang yang bininya lebih dari satu, maka harus belajar dulu. Kayak orang pengen haji umrah, sebelum dia haji umrah wajib untuk belajar apa? Manasikul haji wal umrah. Kalau enggak ibadah hajinya, umrahnya sia-sia, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga ibadah. Nikah juga apa? Ibadah. Juga di situ ada apa? Pahala dari Allah, tapi jangan lupa juga ada apa? Dosa dari Allah. Manakala kita mengingkari hukum syariat atau bahkan melanggar, di situ ada dosa dari Allah. Jadi kalau nggak kuat, udah deh satu aja nikmatin ya. Syukurin, sabarin, syukurin, sabarin. Emang begitu perempuan. Kayak gimana? Ada orang kan lain, CLOD-nya lain, dan asal-asalnya sama juga. Apa yang beda? Ada yang beda. Tawanya sama, nafsunya sama, marahnya sama, semuanya sama, nggak ada yang beda. Yang beda kan nafsu doang. Kecuali gitu dia belajar nih, udah hatam nih, selesai, udah apa? Udah nguasain. Juga pegang apa? Pegang duit. Ilmu gak ada, pegang apa? Jangan ilmu doang, duit gak ada. Ilmu megang juga, duit apa? Megang. Selamat dunia, selamat akhirat tuh. Jangan ilmu doang kuasain, duitnya gak ada. Anehnya perempuan mau ya. Anehnya perempuan ya. Dia tahu tuh lagi susah ya. Biasanya dia kalau bisa tuh, kalau nggak bisa menguasain semua ini, ya Allah nggak bisa, ya Allah udah jangan apa, jangan nambah gini apa, kedua kali ketiga, udah susah gini ya tiga lagi. Jadi kemarin keterangan dari Syekh Nawawi Banten, dari Syekh Ibnu Qasim radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang ini kita, maka tempat itu bila memiliki bini dari lebih dari satu, tempatnya, rumahnya nggak boleh apa? Satu, nggak boleh satu, harus apa? Harus bisa, kecuali istri-istrinya semuanya apa? Oh, itu silahkan, nggak masalah tuh ya.
Tapi kalau nggak ada tuh nggak boleh. Jadi harus satu bini satu apa? Satu rumah. Gimana urusannya? Itu baru rumah doang tuh. Belum nanti nafkahnya. Karena nafkah ada berasnya, kemudian ada lauk-lauknya, ada sabunnya, ada kosmetiknya. Oh berat. Belum nanti punya anak, kan? Nafkah tambah lagi di situ. Dan yang muda-muda yang jangan, kalau bisa jangan pernah niat pengen apa? Pengen kawin lebih dari satu, kecuali maqdarullah. Kecuali apa? Qadarullah. Kita nggak cari-cari, tapi dia apa? Ketentuan Allah pada akhirnya orang apa? Nikah lagi untuk yang keduanya, ketiganya. Qadarullah, tapi tidak diupayakan di situ. Jadi nggak boleh tadi ya, nggak boleh seseorang itu menggabung antara istri-istrinya dalam satu rumah, kecuali istri-istrinya semuanya apa? Oh, mana enak ya di rumah ya, gitu. Bisa rame tuh rumahnya. Berantem mulu. Kalau bini A pertama kedua akur ya, enggak. Tapi ada orang yang punya bini lebih satu akur, bini ada kan? Ada, tapi jarang. Ada yang akur kelihatannya akur. Hati siapa yang tahu? Iya, pura-pura. Iya, sudah lihatin tuh orang akur, pura-pura. Nggak mungkin, hati akur tuh nggak mungkin. Pasti bini tua lebih cemburu. Kenapa demikian? Susahnya dengan bini tua. Kita kan susah dengan bini tua. Gitu lagi. Iya, semua kan dari bini tua awalnya, ya kan? Nggak punya sendok, nggak punya garpu, nggak punya piring. Waktu kawin, kita kan nggak punya makanan. Nggak punya sendok, nggak punya garpu, nggak punya gelas, nggak punya piring. Pas nikah, rezeki Allah bukain. Sebab ada bini kita tuh, bisa beli sendok, bisa beli garpu, bisa beli gelas, bisa beli piring ya, dikit-dikit kumpulin perabot pelan-pelan, bisa beli rak piring ya, segala macam. Itu berkah bini itu di situ. Makanya ada orang yang ngadu sama saya, Ustaz gimana ya? Lagi saya kawin lagi. Ada hadiah nggak benar dalam ilmu syariat. Udah, ibu nggak usah angkat tangan, nggak usah. Kalau dia zalim, bakal jatuh dia punya usaha kerjaannya. Kalau ini lagi zalim, niatnya zalim, bakal jatuh, bakal hilang kerjaan usahanya. Itu aja udah. Yang lihatin semua begitu. Yang niatnya zalim kepada bini tua, jatuh habis usahanya, jatuh habis kerjaannya. Makanya perempuan ya besar-besar, ibu-ibu anak besar, yang janda juga anak besar, jangan mau kawin lagi kecuali dengan laki-laki yang baik dalam agamanya, yang soleh, baru membawa kita kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi bukan dunia doang. Jadi jelas ya. Jadi nggak boleh menggabung antara istri-istri dalam satu rumah kecuali semua istrinya apa? Silahkan diperbolehkan. Fa'ilam yang talib bimaskanin, kalau seandainya dia nggak bisa menyendiri dengan satu rumah, daru alaihinna fi buyutihinna, maka ini suami dimuter buat ngebagi giliran waktu kepada istri-istrinya. Kemarin tuh ya, ada orang, ada suami punya bini lebih dari satu, bininya ada 3, 2 hari bini pertama, 2 malam ya, 2 malam, 2 hari bini kedua, berikut malamnya 2 hari bini apa? Bini ketiga. Tuh yang sehari nggak boleh kemana-mana, hukumnya haram, nggak boleh ya. Gitu ya. Di jalan membagi waktunya begitu. Yang sehari nggak boleh kemana-mana. Bininya 4, sama kayak begitu, ya. Kayak begitu sama. Lebih ada punya guru tuh, bininya sampai ke luar negeri, gitu. Pengen dapetin keturunan yang saleh dan salehah. Niatnya bagus mau dia, pengen dapetin keturunannya ada yang saleh dan salehah, sampai keluar negeri istrinya. Ongkosnya berapa? Kalau kita kan begitu ya. Nah, ongkosnya berapa di luar negeri? Penting nyari suami, nyari istri dari benih-benih yang saleh dan salehah. Jadi kalau ini si suami nggak mendiri di satu rumah, maka ini suami wajib tadi apa? Gilir ke semua bini-bininya kan waktu-waktunya. Wa inin farada bimaskanin,
Kalau ini suami menyendiri pada satu rumah tempat tinggal, fal afdalu, maka yang paling utama al-mudiyu ilaihinna, maka si suami mesti jalan tuh, jalan menuju istri-istrinya, saunan lahunna anil khuruji minal masakini, menjaga istri-istrinya agar jangan sampai keluar dari rumah-rumahnya. Seorang istri bila keluar rumah satu langkah saja, maka wajib dia izin kepada suami. Wajib hukumnya dong. Kasih suami mendingan berikrar, mama, ibu, saya berikrar, saya izinkan, saya redhakan mama untuk keluar selama keluarnya ke tempat-tempat apa? Kebaikan. Jadi bini kita waktu keluar nggak pakai apa? Izin berkali-kali. Nanti ke warung sebelah izin, nanti ke pasar izin, nggak begitu. Jadi kita ikrar sebagai suami. Pokoknya mama saya ikrar keluar kemanapun saya redha, saya izinkan selama ke tempat-tempat apa? Tempat kebaikan. Boleh begitu. Tapi ini juga mesti tahu, bila izinnya satu tempat, nggak boleh kemana-mana tuh. Misalnya perempuan istri bilang kepada suaminya, bang pengen belanja baju bang, kemana? Ke Tanah Abang. Nggak boleh kemana? Nggak boleh ke Blok M, nggak boleh ke Master, nggak boleh tuh. Harus ke Tanah Abang doang, boleh. Tanah Abang doang. Jadi izinnya kemana? Makanya suami yang bagus itu, yang lebih baiknya adalah suami berikrar di hadapan bininya. Saya berikrar, pokoknya mama saya izinkan, saya doakan keluar kemanapun selama ke tempat-tempat kebaikan. Jadi bini kita pas keluar tanpa izin nggak apa? Nggak dosa di hadapan Allah. Jadi gitu ya, perempuan selangkah keluar maka dia wajib apa? Wajib izin kepada suaminya. Kok dibelenggu sih? Bukan dibelenggu, itu ajarannya Allah seperti itu. Kita kan di dunia Allah atur. Bukan semua hidup kita Allah ada. Allah atur. Makan babi nggak boleh, mabok nggak boleh, berzina nggak boleh, kan semua enak semua itu. Allah atur kita. Nggak boleh berzina, nggak boleh minuman keras, nggak boleh judi, nggak boleh segala macam. Allah larang semua. Di sana ada hikmah tasyrik, ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, bila si suaminya dia tinggal sendirian, ada suami yang gitu, dia nggak mau nyampur dengan apa? Dengan istri-istrinya tuh. Maka afdalnya si suami dia jalan, dia pergi menuju istri-istrinya, salunan lahunna anil khuruji minal masakin, menjaga istri-istrinya jangan sampai keluar dari apa? Dari rumahnya. Dijaga tuh, jangan sampai bininya keluar tanpa apa? Izin dari suaminya. Walahu du'a'uhunna ila maskanihi, dan bila si suami tinggal sendirian, boleh manggil bininya ke rumahnya. Tadi kan ngegilir lakinya apa? Datang ke rumah istrinya. Opsi yang kedua, boleh si suami manggil apa? Istrinya datang ke rumahnya. Boleh kayak begitu. Silahkan tuh. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, si suami yang datangin istri-istrinya. Pilihan yang kedua, bininya yang apa? Datangin ke rumah suaminya. Yang sering apa? Yang sering tuh. Yang sering, yang pertama ya, si suami datangin rumah istrinya. Kan begini enak untuk ilmunya ya. Jadi si bini boleh datangin suaminya, atau si suami tadi boleh apa? Datangin istri-istrinya. Wa yahrumu dhahabuhu ila ba'din, dan haram si suami pergi ke sebagian istrinya. Nggak boleh. Jadi harus semuanya tuh. Jadi nggak boleh ngegilir bini muda aja, yang tua diapain? Nggak boleh begitu. Ada orang makan begitu ya, baru kawin nih, bini muda aja, bini muda 5 hari, bini tua sehari. Nggak boleh begitu, haram tuh begitu. Samain waktunya tuh. Orang begitu kita lihatin, ya Allah kesian, nanti di hadapan Allah itu orang. Jadi haram, nggak boleh pergi ke sebagian ini, sementara sebagian lagi dia apa? Ditinggalkan, nggak boleh. Dicuekin nggak boleh, nggak boleh tuh. Kalau perempuan besar, jangan mau jadi madu dengan seorang suami dengan seorang laki-laki. Bila mana kita lihat dari awal udah nggak benar,
Awalnya nggak benar, ya terusin. Kenapa? Dari kata para ulama dari di antara keburukan akhir adalah keburukan apa? Keburukan awal. Jadi kalau awalnya udah buruk, akhirnya bakal buruk. Ketemu di mana? Ketemu di bioskop. Ya, udah nggak benar deh. Nggak benar deh. Ketemu di mana? Ketemu di ladang. Nggak benar udah. Ketemu di mana? Di masjid, di pengajian. Tapi kan orang apa? Insya Allah mendekati orang apa? Orang baik dalam agama tuh. Jangan masjid nongkrong doang nih. Ada orang masjid nongkrong doang, bukan ngaji, bukan nongkrong doang. Jadi nggak boleh tadi ya, nggak boleh haram, nggak boleh pergi ke sebagian bininya, sementara nggak pergi kepada sebagian yang lainnya. Wa du'a ba'din ila maskanihi, nggak boleh memanggil sebagian bininya ke rumahnya, sementara yang lain nggak dipanggil. Binimu udah ditelepon datang ke rumah, sementara bini tua nggak diapain, nggak dipanggil tuh, nggak boleh, hukumnya haram ya. Lihat tuh agama atur ya, sampai dia begitu. Kenapa demikian nggak boleh? Lima fihi min tafdili ba'dihim ala ba'dihim, karena di sana ada melebihkan sebagian istri atas sebagian istri yang lainnya. Nggak boleh, makanya nggak boleh tafdil, nggak boleh melebihkan istri yang lain. Semuanya apa? Semuanya sama. Mau bini tua, mau bini muda, sama semua tuh. Agama yang atur seperti itu. Illa li dhararin, kecuali ada tujuan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب والحمد لله والبدء والتناهي. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.
على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.